Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan cerita fantasi. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulisan dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Sedangkan tujuan yang ingin kita capai adalah siswa mampu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa yang tepat. Langkah menyusun cerita fantasi secara garis besar ada dua, yaitu merencanakan cerita fantasi dan menulis cerita fantasi. Merencanakan cerita fantasi dapat dilakukan melalui 3 langkah. Yang pertama, menemukan ide penulisan. Kedua, membuat rangkaian peristiwa. Yang ketiga, mengembangkan cerita fantasi. Menemukan ide penulisan dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, mengamati objek nyata. Yang kedua, dapat diperoleh dari membaca buku, baik pengetahuan, biografi tokoh, dan lain-lain. Juga, ide bisa diperoleh dari pengalaman mitos lokal atau daerah yang dipercaya atau didengar. Penggalian ide dari pengamatan objek nyata dibuktikan oleh Ugi Agustina yang sukses menjadi penulis cerita fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ugi mendapatkan ide menulis cerita fantasi berdasarkan pengamatan terhadap komodo di Pulau Komodo dan memunculkan imajinasi sehingga menjadi sebuah cerita fantasi yang sangat menarik dan sangat digemari oleh anak-anak. Penggalian ide dari membaca buku, baik buku pengetahuan, biografi tokoh maupun buku yang lain, bisa memunculkan ide cerita fantasi. Misalnya, Tumbukan Meteor. Dari buku Tumbukan Meteor, kita dapat berfantasi seandainya berada pada saat terjadi tumbukan meteor. Ide cerita fantasi bisa diperoleh dari pengalaman mitos lokal atau daerah. Di setiap daerah pasti ada sebuah cerita yang masih belum tentu kebenarannya tetapi sangat dipercaya oleh penduduk setempat. Contohnya adalah sebuah misteri tentang pohon tua. Misteri tersebut memunculkan sebuah cerita yang menarik yang akhirnya dijadikan sebagai cerita fantasi. Berikut adalah cuplikan cerita fantasi misteri pohon kenari. Nono ketakutan, kenapa dia bisa tersesat di dalam sebatang pohon kenari, padahal dia hanya ingin mengambil sepedanya yang tersandar di sana. Dan siapa pula anak berkulit hitam misterius yang memancingnya ke sana? Nono ingin keluar, tetapi di dalam pohon itu membentang dunia berbeda. Dia tiba di zaman Belanda. Itu belum seberapa, masih banyak hal-hal aneh lain. Misalnya gadis bermata biru cantik yang bisa berubah menjadi burung kenari, gerombolan semut hitam, anak rembulan. Dunia macam apa ini? Nono ingin sekali kembali ke rumah kakek buyutnya yang nyaman dibelingi. Tapi mungkinkah dia bisa kembali? Kalau ternyata dia harus memimpin sebuah perang mencekam di dunia misteri itu. Itu adalah salah satu cuplikan cerita fantasi yang berasal dari pengalaman mitos lokal atau daerah yang akhirnya memunculkan cerita fantasi yang sangat menakjubkan. Setelah ide cerita fantasi sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat rangkaian cerita. Misalnya, ide yang muncul berdasarkan membaca buku pengetahuan ataupun buku biografi memunculkan rangkaian cerita sebagai berikut. 1. Tokoh dihukum membaca buku biografi karena tidak menyerahkan tugas. 2. Dia pergi ke perpustakaan mencari buku. Yang ketiga, buku biografi para pahlawan yang dibacanya seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke masa peperangan. Keempat, tokoh bertemu dengan Bung Tomo. Kelima, tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo. Keenam, tokoh dihadapkan pada peperangan 10 November. Ketujuh, tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam peperangan. Yang kedelapan, tokoh bertemu dengan dan berdialog dengan para pemuda pejuang.
9. Tokoh kembali ke dunia nyata dan menyadari kekeliruannya selama ini. Langkah berikutnya adalah mengembangkan cerita fantasi. Deretan cerita yang dirancang dapat dikembangkan dari sisi watak tokoh, latar, ataupun dialog. Kemudian muncul cerita yang utuh. Setelah cerita utuh, kita dapat menentukan judul yang menarik. Contoh judul cerita berdasarkan rangkaian peristiwa sebagai berikut. 1. Judulnya Aku dan Bung Tomo. Judul tersebut dikembangkan dari latar cerita. Kemudian yang kedua, judul cerita dari Surabaya masa lalu. Judul tersebut dikembangkan dari latar cerita. 3. Nasihat bijak pahlawan. Judul tersebut muncul karena dikembangkan dari tema cerita. Keempat, misteri di balik buku biografi. Judul dikembangkan dari genre cerita fantasi dan tema. Kelima, kemalasan yang menghancurkan. Judul dikembangkan dari tema cerita. Setelah kalian menyimak dengan baik ulasan tentang langkah-langkah menyajikan cerita fantasi baik tertulis maupun lisan, sekarang saatnya kalian berkarya. Saya yakin kalian sebenarnya memiliki ide-ide cemerlang untuk dituangkan menjadi sebuah karya. Salah satunya adalah cerita fantasi. Galilah ide dengan membuat cerita fantasi dari topik-topik yang kalian sukai. Salah satunya misalnya topik lingkungan, kecanggihan teknologi, atau topik lain yang menarik perhatianmu. Misalnya kalian bisa berfantasi seakan-akan kalian membara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi atau kondisi lingkungan yang tercemar karena pemuda tidak peduli dengan sekitarnya. Misalnya muncul gunung sampah, kalian tertutup dalam sampah tersebut sehingga memunculkan motivasi untuk menjaga lingkungan mulai dari sekarang. Kemudian kalian bisa juga terinspirasi dari wabah yang menimpa kita sekarang. Misalnya kalian menjadi penemu vaksin yang dapat memerangi corona. Kalian bisa membuat imajinasi tentang bentuk corona atau vaksin yang akan kalian jadikan sebagai alat untuk memerangi corona, serta nasihat bijak yang bisa disampaikan dalam cerita fantasi kalian. Selamat berkarya dan tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum. Terima kasih.